Ya, siang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali satu perenungan tentang pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan. Kenapa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting? Karena kita tidak akan bisa menyembah sesuatu yang tidak kita kenal, saudaraku. Kita nggak akan bisa menyembah. Suatu kali ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di Yohanes 4, Tuhan Yesus bilang bahwa kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Tanpa pengenalan, kita tidak akan bisa menyembah. Mungkin kita bisa menyanyi, tetapi kita tidak menaruh iman kepada apa yang kita nyanyikan, saudaraku. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita juga tidak akan bisa beriman kepada Tuhan, saudaraku. Karena memang kita nggak kenal Dia. Demikian juga kita tidak akan bisa meninggikan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, saudaraku. Saya sejak kecil adalah Kristen, karena sejak kecil saya berada di sekolah Kristen dan kemudian tentunya mendapatkan pelajaran agama Kristen dan tentunya saya disarankan untuk pergi ke gereja dan sekolah minggu. Dan saya lakukan semuanya. Jadi sejak kecil saya sudah memandang diri saya bahwa saya adalah orang Kristen, saya mendapatkan pelajaran agama Kristen, dan saya juga rajin untuk datang ke sekolah minggu. Terus hal itu saya lakukan, bahkan saya sampai pelayanan, dan tiba kemudian pada waktu saya kuliah, saya mulai merasa bosan dengan semuanya. Saya merasa bosan dan saya bertemu dengan seseorang dan terus terang pertanyaannya dia sangat menggoyahkan iman saya. Saya merasa bahwa kekristenan tidak ada asiknya, tetapi sekali lagi saya bosan. Bukan berarti saya tidak tahu yang saya sembah, saya tahu ketua partai Kristen adalah Yesus gitu ya. Karena fotonya ada di mana-mana ya. Kalau saya masuk gereja, ya fotonya ada di mana-mana. Oh Yesuslah ketua partainya Kristen. Dan saya hanya mengenal sebatas itu. Ya kecuali di SMCC ya, nggak ada fotonya Yesus. Ya, dia di gedung ini plain ya, nggak ada foto sama sekali. Nah, saya menjadi bosan saudaraku dan bahkan saya sempat ingin meninggalkan Tuhan. Apakah saya tidak beribadah? Saya beribadah. Apakah saya tidak membaca Alkitab? Saya baca Alkitab, saya berdoa dan boleh dikatakan menurut versi saya cukup rajin pergi ke gereja. Bahkan iman saya makin goyang ketika ada satu pertanyaan yang mungkin saudara sudah sering dengar karena saya sering ceritakan. Yaitu jika tidak ada surga dan neraka, maukah kita percaya kepada Yesus? Dan kenapa saya goyang? Karena kalau saya mau jujur, saya percaya Yesus karena surga. Ya, karena promosi surga dan kalau tanya kalau ikut Yesus, hidup makin diberkati. Enak ya, buat orang yang filosofinya menganut hedonisme, ya kan? Hedon banget, itu enak banget karena percaya Yesus, diselamatkan, mati masuk surga dan hidup kaya raya, ya kan, foya-foya. Ya itu kan hedon banget saudaraku. Nah, tetapi kalau Yesus tidak menawarkan surga dan neraka, maukah saya percaya kepada Yesus? Waduh, saya semakin bingung saudaraku. Kenapa saya semakin bingung? Karena ketika saya membaca Injil, Yesus tidak pernah menawarkan demikian. Justru Petrus dipanggil ketika Petrus panen. Ketika Petrus panen ikan, kapalnya hampir tenggelam karena kebanyakan ikan. Dia panggil kapal teman-temannya. Dan kapal teman-temannya juga hampir tenggelam karena kebanyakan ikan. Justru di saat panen, Yesus bilang, Petrus ikutlah aku. Yang artinya tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena Petrus diajak beralih profesi. Menjadi apa? Penjala manusia. Petrus diajak beralih profesi. Tidak pernah Yesus promosi sama Petrus, Petrus ikutlah aku, panenmu akan semakin luar biasa. Dan mati masuk surga Petrus. Wah Petrus terkesima dan Petrus ikut Yesus. Saya tidak membaca demikian. Terus ketika Yesus bertemu dengan si Matius, Matius juga lagi asik kerja. Ketika Matius lagi asik kerja, Matius dipanggil sama Yesus.
Mat, ikut aku Mat. Nah, versi Jawa ya, versi Jawa. Manggilnya begitu. Ya. Mat, ikut aku. Dan saat itu juga Matius meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan meja uangnya, dan kemudian dia mengikuti Yesus. Dan tidak ada embel-embel, Matius kamu akan ngambil pajak lebih banyak lagi, kamu akan semakin cuan dan mati masuk surga. Seperti yang biasa dipromosikan, saudaraku. Saya baca Injil tidak ada itu semua. Saya jadi semakin bingung, saya kepingin meninggalkan Tuhan, saudaraku. Sampai kemudian di masa-masa pergumulan, kebingungan itu, saya teringat kepada Hosea 4 ayat 6, di mana dikatakan umatku binasa karena tidak kenal Tuhan. Jadi umatku binasa bukan karena tidak beragama Kristen, tetapi umatku binasa alasannya karena tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Dan kemudian di kitab Daniel 11 ayat 32, bahkan dikatakan bahwa dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini menakutkan, saudaraku. Dan menurut saya ini yang saya alami. Bahwa orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad. Bagaimana cara membujuknya? Dengan kata-kata licin. Oh ini sulit loh saudaraku. Menghadapi ini sulit. Maaf ya, maaf. Menghadapi ini persis seperti kita menghadapi marketing investasi bodong, saudaraku. Sulit ya kadang ya menghadapi marketing investasi bodong ya. Ya, waduh dibujuk dengan kata-kata licin dan lain sebagainya dan terjebaklah, saudaraku. Nah, tetapi dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat dan bertindak, saudaraku. Jadi hanya umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat, bahkan dia akan bertindak. Waduh, ayat ini betul-betul mengagetkan saya, saudaraku. Kenapa? Karena sejak kecil saya jadi orang Kristen, saya rajin ke sekolah minggu dan seterusnya. Apakah saya kenal Tuhan yang saya sembah? Atau saya tidak kenal, saudaraku? Boleh jadi saya menyanyi, iya saya menyanyi. Tapi saya tidak tahu untuk apa saya menyanyi. Saya tidak punya iman untuk apa yang saya nyanyikan. Mungkin saya menangis di gereja, iya saya menangis. Tapi saya juga tidak punya iman bahwa Tuhan akan mendengar doa saya. Saya tidak kenal dan saya tidak percaya kepada Tuhan yang saya sembah. Saya hanya melakukan sebuah rutinitas bagaimana saya harus menjadi orang yang beragama. Karena di Indonesia tidak diizinkan untuk kita tidak beragama. Itu yang ada di benak saya, saudaraku. Sehingga saya melakukan sebuah rutinitas agamawi, tetapi pada prinsipnya saya tidak kenal Tuhan saya. Sehingga kalau sampai saya tergoda untuk murtad, ya wajar, saudaraku. Karena dikatakan orang yang kuat itu adalah umat yang mengenal Allahnya. Yang tidak kenal, saudaraku, mudah sekali untuk kita jadi murtad. Dan kemudian bagaimana dengan masalah surga dan neraka, saudaraku? Bagaimana kalau tidak ada surga dan neraka? Maukah kamu percaya Yesus? Coba kita simak Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kalau engkau mati, engkau akan mati masuk surga. Betul? Halo? Yang tidak membaca, engkau akan tersesatkan dengan perkataan saya, saudaraku. Engkau yang tidak membaca. Tapi bagi engkau yang membaca, engkau akan tahu bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ternyata isu hidup kekal bukan isu tempat, saudaraku. Surga itu masalah tempat, saudara. Kesalahan kita orang Kristen, seringkali kita memuja surga terlalu berlebihan, saudaraku. Kita mengidamkan surga terlalu berlebihan, lebih daripada kita mengidamkan Tuhan. Kita memuja surga terlalu berlebihan,
Bahkan melebihi kita memuja Tuhan itu sendiri, saudaraku. Inti daripada kehidupan kekal itu bukan masalah tempat. Tempat menjadi sesuatu yang enggak penting, saudaraku. Kenapa? Karena inti kehidupan kekal itu ternyata pengenalan, itu ternyata hubungan, itu ternyata persekutuan, saudaraku. Dan yang namanya hubungan, persekutuan, itu menjadi sangat nikmat sampai orang lupa waktu. Ada di sini gara-gara kumpul teman-temannya terlalu lama dan lupa pulang, lalu dikancingin sama istrinya. Nggak bisa masuk rumah. Kelihatannya keusin tahu. Ya. Atau dikancingi oleh kos-kosan saudara. Ya, saudara nggak bisa lagi masuk kosmu gitu. Kenapa? Karena keasikan bermain-main dengan temanmu. Bukan masalah tempatnya, kita nggak akan peduli pergi kemana. Selama saya bersama dengan teman-teman saya, selama saya bersama dengan teman-teman yang mengasihkan, kadang kita akan lupa waktu, saudaraku. Dan tempat tidak akan jadi masalah. Mau pergi kemanapun, terserah. Yang penting rame-rame, kita pergi bersama-sama. Itu yang paling penting, kita akan menjadi lupa waktu. Dan itulah kehidupan kekal, saudaraku. Kehidupan kekal adalah sebuah persekutuan yang tidak akan pernah berakhir. Dan itulah yang menjadi mengasihkan. Jadi bukan masalah sekedar masuk surga, kemudian di surga kita hanya dikasih kerjaan nyanyi katanya. Ya, konon katanya demikian. Ya, karena pendeta-pendeta yang cerita juga tidak pernah ke surga lalu balik lagi, nggak pernah kan ya. Balik lagi untuk cerita gitu. Ya, katanya wah di surga nyanyi terus ya kan. Ya. Siapa yang di sini bertahan diajak nyanyi sama Dian 2 jam, 3 jam? Loh, mengeluh semua ya. Tapi katanya pingin pergi ke surga dan nyanyi terus ya kan. Tuhan, aku capek nyanyi, ya kan. Diem, nyanyi, disenggol sama Tuhan, nyanyi, hei, nyanyi, ya kan. Kerjaanmu di surga itu nyanyi. Ya. Enggak, saudara. Kalau kita lihat di sini, inilah hidup yang kekal, yaitu kita mengenal. Ada satu persekutuan, pengenalan akibat persekutuan, saudaraku. Nah itulah asiknya, kenapa sehingga kita nggak akan peduli lagi dengan tempat. Karena yang paling penting adalah, Tuhan, aku mau bersekutu denganmu Tuhan. Tuhan, aku ingin dekat denganmu Tuhan. Nggak peduli dimanapun Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Oleh sebab itu ketika kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, saudaraku, kita nggak akan punya iman. Iman kita bisa kandas, kita bisa murtad, saudaraku. Kenapa? Karena hanya umat yang mengenal Allahnya, dia yang kuat bahkan akan bertindak. Dia akan melakukan sebuah tindakan. Kenapa? Karena aku kenal Tuhanku. Nah, coba kita lihat lagi apa kata Petrus. Di 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Inti daripada pertumbuhan rohani itu adalah pengenalan akan Kristus, saudaraku. Kesalahan kita hanya menekankan pertumbuhan rohani itu hanya bicara masalah karakter. Gak heran kalau banyak orang Kristen jadi munafik. Ketika di depan temannya dia menunjukkan karakter yang baik. Tapi sebetulnya munafik. Oh dia bertumbuh dalam iman. Bagaimana engkau tahu? Oh iya dia semakin rajin. Ikut semua kegiatan dia semakin rajin. Lalu kita berasumsi dia sudah bertumbuh, saudaraku. Pertumbuhan itu berbicara pengenalan. Pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia artinya dia semakin menyadari bahwa hidupku itu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dari mana itu bisa datang? Ketika dia bertumbuh di dalam pengenalan. Kalau seseorang bertumbuh di dalam pengenalan, karakternya mengalami perubahan, itu wajar, saudaraku. Tapi kalau dia tidak bertumbuh di dalam pengenalan, dan kita hanya menuntut perubahan karakter, siap-siaplah kita akan berjumpa dengan orang yang munafik.
Di depan kita dia akan tampil baik, saudaraku. Di belakang kita nggak tahu. Kenapa? Karena memang tidak ada perubahan yang sebenarnya. Karena pertumbuhan rohani itu sebetulnya berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita kenal, kita akan tertular oleh karakternya. Misalkan aja, saya dengan Suhe misalkan. Semakin saya dekat dengan Suhe, saya mungkin akan ketularan. Ketika Suhe sangat suka dengan dunia investasi, mungkin saya akan ketularan untuk kepingin tahu tentang dunia investasi. Ketika Suhe ternyata orangnya mudah sekali memberi, dan saya adalah orang yang sangat pelit, semakin dekat dengan Suhe, mungkin saya akan tertular untuk gantian aku yang bayar. Saya akan menghilangkan pelit saya dan saya akan tertular untuk menjadi seperti Suhe. Saya akan menjadi orang yang gampang untuk memberi, saudaraku. Demikian juga ketika kita semakin dekat dengan Yesus, kita semakin kenal Yesus, maka dengan sendirinya kita ingin seperti Yesus, saudaraku. Kita akan menjadi lebih murah hati, kita akan lebih menjadi berbelas kasihan, kita akan lebih suka berdoa. Kenapa? Karena semakin kita kenal Yesus, semakin kita dekat dengan Yesus, maka kita juga ingin menjadi seperti Dia. Tetapi semakin kita nggak kenal Yesus, jangan heran kalau kita juga nggak ada keinginan jadi sama seperti Yesus. Nggak ada. Kenapa? Karena memang kita nggak kenal, kita nggak tahu, kita nggak punya persekutuan. Mungkin kita lebih kepingin, aku pengen jadi artis Korea. Itu mungkin yang jadi cita-cita. Ya rasanya jadi artis Korea itu lebih menjadi sebuah idaman. Atau menjadi seorang bisnismen sukses seperti, ya taruhlah siapa saudaraku. Ya itu lebih menjadi idaman. Kenapa? Karena saya lebih kenal dia. Saya lebih suka untuk melihat dia daripada melihat Yesus, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita, ya wajar. Kenapa? Karena pertumbuhan sebetulnya berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita kenal Dia, kita ngalamin perubahan, itu sudah pasti. Engkau semakin dekat dengan siapa, engkau akan jadi mirip Dia, saudaraku. Perilakumu akan meniru, gaya ngomongmu akan niru, ya mungkin kesukaanmu akan mengikuti seperti kesukaannya Dia. Seperti dulu saya tidak suka makanan Jepang. Khususnya yang mentah-mentah. Waduh, buat saya itu saya nggak bisa, saudaraku. Tapi kenapa saya akhirnya suka? Karena yang ngajak kakak saya, itu aja. Selama yang ngajak teman saya pasti akan tolak. Saya akan tolak. Tapi karena yang ngajak adalah kakak saya sendiri, saya berani percaya, ya sudah deh, saya akan coba. Kakak saya bilang, oke, saya akan coba. Dari situ akhirnya saya mencoba. Saya berani mencoba sesuatu yang berbeda. Kenapa? Simple. Karena saya dengan kakak saya. Itu aja. Tapi selama teman, waduh belum tentu, saudaraku. Ya untungnya teman-teman di sekitar saya kebanyakan juga tidak suka makanan mentah. Ya jadi nggak ada yang berani ngajak mencoba, saudaraku. Nah, saya mengalami perubahan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saya dekat, itu aja. Kalau kita tidak belajar untuk dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita tidak ingin seperti Dia, yaitu wajar, saudara. Sehingga kita akan tahu di mana sih problemnya. Problemnya adalah memang kita tidak mengenal Dia, saudara. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana caranya untuk kita bisa kenal Tuhan. Tentunya cara untuk kenal Tuhan adalah luangkan waktu, saudaraku. Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk betul-betul cari Dia. Coba kita lihat Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, saudaraku. Ada satu prinsip, kalau kita ingin mengenal Tuhan, fokuslah kepada proses, bukan hasil. Seringkali kita terlalu fokus kepada hasil, sehingga dekat dengan Tuhan itu hanya upaya untuk memanipulasi Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena kita hanya bingung dengan hasil. Kalau engkau ingin rumah, ya berdoa. Berarti cari Tuhannya atau cari rumahnya? Yo. Kalau engkau ingin mobil baru, ya berdoa. Cari Tuhannya atau cari mobilnya, saudaraku? Seringkali kadang kita hanya fokus kepada hasil. Sehingga Tuhan hanyalah alat untuk memanipulasi, saudaraku. Supaya kita mendapatkan apa yang saya mau. Dan kalau tidak dapat, Tuhan yang disalahkan. Percuma doa itu. Percuma cari Tuhan itu. Kenapa? Karena memang kita nggak ada keinginan untuk cari Tuhan, saudaraku. Untuk mengenal Tuhan, fokuslah kepada proses, bukan hasil. Lihat ya, ayatnya dikatakan apa? Ayat 12, coba kita lihat lagi ya, jangan ditutup ya. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila, selalu ditegaskan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka efeknya apa? Aku dengerin kamu. Terus 13, apabila kamu cari aku, kamu akan temukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku, kata Tuhan, akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan fokus kepada persekutuannya, saudaraku. Sehingga ketika kita fokus kepada hasil, kita hanya upaya memanipulasi Tuhan. Padahal Tuhan kepinginnya itu persekutuan. Kalau kamu cari aku, aku akan membuat kamu menemukan aku. Saudara bisa merasakan gairahnya Tuhan untuk bertemu denganmu? Karena dia bilang, kalau kamu cari aku, bukan Tuhan akan sembunyi dan kita nggak bisa temu, saudaraku. Tetapi ketika kita berusaha cari, dia akan nongol. Ini persis seperti engkau yang pernah main hide and seek sama anak-anakmu. Ketika anakmu masih kecil, engkau main hide and seek, engkau akan sembunyi terus supaya tidak bisa ditemukan atau bisa ditemukan. Ada yang bikin frustrasi anaknya nggak bisa nemu? Nggak ada ya? Ya kan? Engkau akan membuat dirimu mudah ditemukan. Kenapa? Karena disitulah asiknya main hide and seek sama anakmu. Engkau memang sembunyi, memang. Tapi ketika dia cari, papa di mana? Papa di mana? Papa di sini. Engkau akan menongolkan dirimu. Nggak mungkin dia akan cari dari pagi sampai sore. Nggak mungkin. Betul ya? Dia akan cari, nggak ketemu, cari, nggak ketemu. Mungkin yang ketiga, kamu sengaja menongolkan dirimu. Ini Papa. Kenapa? Karena asiknya di situ. Asiknya adalah di perjumpaannya, saudaraku. Dia akhirnya berjumpa, ya kan, Papa. Ya kan, disitulah asiknya. Makanya saya menganggap ayat ini itu seperti Tuhan mengajak hide and seek. Perhatikan ya, apabila kamu cari aku, kamu akan temukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan seperti seorang bapak yang kepingin ngajak anaknya main-main, saudaraku. Makanya fokuslah kepada proses. Fokuslah kepada Tuhan, aku mau cari kamu Tuhan. Aku mau cari kamu, aku mau temukan kamu Tuhan. Fokuslah di situ, saudaraku. Bukan masalah di hasilnya. Enggak. Kalau di hasilnya, aduh malu-maluin, saudaraku. Contohnya begini, saya berteman dengan Suhe. Karena Suhe suka bayarin saya makan. Ya, Suhe kemana-mana ajak saya makan dan saya selalu dibayarin. Wah, saya manfaatin Suhe. Pokoknya lapar cari Suhe. Pokoknya setiap kali ketemu Suhe, saya hanya berharap saya diajak makan. Kira-kira Suhe jenuh gak dengan saya?
Normalnya gimana? Jenuh ya, betul ya? Kenapa? Karena saya terlalu memalukan. Saya hanya memanfaatkan dia. Sebetulnya saya tidak ingin berteman dengan dia, saya hanya memanfaatkan dia. Tapi pertemanan akan terjadi ketika saya gantian bayar. Saya tidak mempedulikan diajak makan atau enggak. Saya hanya kepingin ketemu kamu Suhe dan ngobrol dengan kamu, titik. Bukan masalah makannya. Bahkan kalau makan akan gantian bayar. Nah maka di situ persahabatan akan terjadi, saudaraku. Fokuslah kepada prosesnya. Fokuslah bagaimana kita cari Tuhan. Bagaimana sih caranya kita cari Tuhan? Coba kita simak ya di Amsal 2. Amsal 2, 4-5. Amsal 2, 4-5, ayat 4-5. Dikatakan, jikalau engkau mencari seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, kita akan dapat apa sih ayat 5? Kita akan dapat, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapatkan apa? Pengenalan akan Allah. Nah inilah cara mencarinya, saudaraku. Jadi cara mencarinya itu betul-betul getol banget. Ya getol banget, karena dikatakan jika engkau mencari seperti cari perak. Dan kemudian mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Mengejar harta terpendam saya selalu teringat dengan Jack. Ya, Pirates. Ya, film Bajak Laut. Ingat ya, film lama ya. Ya, itu adalah pengejaran harta terpendam, saudaraku. Ya, Pirates of Caribbean ya, kalau nggak salah. Lupa judulnya. Ya, Pirates of Caribbean. Ya, Jack Sparrow. Nah, bajak laut itu adalah orang yang terus mengejar harta terpendam. Dan di situ kesulitan demi kesulitan, ya kan ceritanya selalu begitu. Demikianlah kita harus getol untuk cari Tuhan, saudaraku. Makanya fokuslah kepada prosesnya. Tuhan, yang penting aku cari kamu Tuhan. Tuhan, yang penting aku mau ketemu kamu Tuhan. Itu yang paling penting Tuhan. Nah kemudian yang kedua berikutnya adalah bagaimana caranya kita mencari Tuhan, saudaraku. Gunakan iman. Coba simak di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Gunakan imanmu, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau terjemahan lain mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata menyenangkan hati Tuhan sebetulnya itu enggak susah. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang rewel, saudaraku. Yang susah. Karena dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi caranya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ternyata cukup gunakan imanmu. Iman yang seperti apa? Dikatakan kelanjutannya, sebab barang siapa yang pertama berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang kedua, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ternyata cara untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, gunakan iman. Iman yang seperti apa? Yang pertama, ketika kita berpaling kepada Allah, belajarlah percaya bahwa Dia ada, saudaraku. Apa maksudnya bahwa Dia ada? Maksudnya adalah eksistensinya itu ada. Contoh lagi ya, misalkan Suhek lagi deh, ya kan? Ya, dari tadi Suhek terus, maju aja deh, ya kan? Ya, siapa tahu belum banyak yang belum kenal kamu, ya kan? Ya, jadi contohnya Suhek, dia sebagai PJ dari Faith. Nah, dikatakan bahwa Ibrani tadi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada atau eksis. Suhek misalkan, kita kumpul nih. Ada Suhek di tengah-tengah kita. Tapi kita cerita seru, Suhek berusaha nimbrung, kita diem. Suhek diem,
kita cerita lagi. Wah, lalu kita tertawa. Wah, ketika Suhe juga ikut tertawa, kita diam. Ketika dia diam, kita tertawa lagi. Wah, ya kan? Saya mau tanya, Suhe ada enggak? Suhe ada enggak di antara kita? Tapi kita menganggap dia ada atau tidak ada? Suhe ada secara fisik. Tetapi kita tidak menganggap eksistensinya, keberadaannya di tengah-tengah kita, saudaraku. Kita anggap dia tidak ada. Padahal dia ada. Nah, kenapa ini menjadi penting, saudaraku? Karena kita sudah tahu sejak kecil, mungkin kita sudah diajar, Tuhan itu ada. Ada yang berani di sekolah bilang Tuhan tidak ada? Nah, nggak berani kan, ya kan? Karena kita di Indonesia, ya kan? Sila pertama apa? Nah, ketuhanan yang Maha Esa kan? Nggak ada yang berani kan ngomong Tuhan nggak ada. Ya, sejak kecil kita sudah diajar di sekolah, Tuhan itu ada. Tapi kita sering ngomong, Tuhan, di mana Tuhan? Betul ya? Kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, saudara. Thank you, nanti maju lagi. Ya, masih ada satu lagi nanti. Nah, demikian juga kitab Ibrani. Kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita harus gunakan iman kita bahwa Tuhan itu eksis dalam hidup saya. Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Sehingga ketika engkau tutup mata, engkau berdoa, belajarlah untuk percaya Tuhan, engkau ada di depanku Tuhan. Engkau memperhatikan kehidupanku Tuhan. Seperti kitab Yeremia mengatakan, ketika engkau mencari Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, dia bilang, aku mendengarkan kamu. Dan ketika engkau sungguh-sungguh mencari aku akan membuat diriku ditemukan oleh kamu. Nah, jadi belajarlah untuk percaya, saudaraku. Gunakan imanmu, Tuhan kau eksis Tuhan, kau ada di dalam hidupku Tuhan. Ketika aku berdoa di dalam nama Yesus, aku akan masuk hadirat Tuhan dan Tuhan ada di depanku. Gunakan imanmu, saudaraku. Dan yang kedua, yaitu dikatakan bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa upahnya? Kita akan benar-benar berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Jadi miliki iman. Tuhan, aku datang kepada kamu, Tuhan. Aku percaya engkau ada, Tuhan. Dan ketika aku sungguh-sungguh cari kamu, Tuhan, engkau hadir, Tuhan. Engkau ada, Tuhan. Karena apa? Karena engkau selalu memberi upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari kamu. Berikutnya, saudaraku, bagaimana caranya kita beriman? Coba kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-6. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu nggak ada arti. Hanya apa? Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi dengan kata lain begini, iman itu didrive oleh kasih, saudaraku. Tanpa kasih, kita akan jadi sangat susah untuk beriman. Sangat susah. Siapa di sini yang pernah pada waktu engkau akan menikah, dilamar, engkau minta pernyataan dari calon mertuamu, surat, tanda tangan di atas meterai, saudaraku? Ada? Enggak ada ya? Langsung percaya ya? Langsung percaya. Kenapa langsung percaya? Karena iman atau percaya itu didrive oleh kasih, saudaraku. Tanpa kasih, kita akan menjadi sangat susah untuk beriman. Tetapi ketika kita semakin mengasihi, kita akan semakin mudah untuk beriman, untuk percaya, saudaraku. Nah, ini contoh lagi, Suhe. Sini, maju lagi ya. Ya. Misalkan aja Suhe adalah pembalap, saudaraku. Ya, pembalap motor, motocross, ya kan? Dia adalah pembalap. Ada yang berani dibonceng Suhe? Enggak, ya kan? Kenapa enggak? Semuanya tergantung seberapa jauh kita kenal Suhe. Simpelnya demikian. Nah, kalau saya adalah temannya Suhe sejak sekolah, ya, saya temannya Suhe, saya sering dibonceng Suhe, wah dia ngebut, ya kan, mau nabrak bus, nyaris nabrak bus, gak kena, ya kan. Wah, saya sering dibonceng dia, saudaraku. Saya akan semakin kenal
bahwa Suhe ini memang unggul. Dia memang pembalap top, saudaraku. Saya kenal secara pribadi. Orang lain belum tentu kenal, saudaraku. Orang lain hanya tahu bahwa Suhe juara balap RT, saudaraku. Ya, mungkin hanya kenal begitu. Nah, tetapi semakin saya kenal Suhe, dia ajak saya untuk naik motocross balap, saudaraku. Maka saya akan berani untuk dibonceng dia. Kenapa saya berani? Pengenalan itu akan membawa kasih, saudaraku. Ketika saya bersahabat dengan Suhe, semakin saya kenal dia, saya semakin mengasihi dia, saya semakin mudah untuk percaya sama dia. Semakin saya tidak pernah berhubungan dengan Suhe, saya tidak kenal dia, saya tidak bersekutu dengan Suhe, tidak ada kasih di saya tidak percaya sama Suhe, wajar banget. Wajar, saya tidak percaya sama dia. Kenapa? Saya tidak kenal Suhe, dan kami tidak punya relationship satu dengan yang lain, jadi saya susah untuk percaya. Tetapi ketika saya membangun relationship, saya semakin kenal Suhe, maka mudah untuk saya jadi percaya. Makanya kitab Galatia mengatakan bahwa iman itu bekerja oleh karena apa? Kasih. Makanya kalau tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak ada kasih di dalamnya terhadap Tuhan, kita susah untuk beriman, ya wajar. Kenapa? Memang kau nggak kenal Tuhan. Nggak kenal, engkau tidak bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan, supaya engkau mengasihi dia dan beriman. Oleh sebab itu, kalau engkau baca Alkitab, saudaraku, bacalah dengan penuh kerinduan. Tuhan, aku ingin kenal kamu, Tuhan. Thank you. Ya, Tuhan, aku ingin kenal kamu, Tuhan. Tuhan, kamu mau bicara apa dengan aku, Tuhan? Baca Alkitab dengan satu kerinduan, ada kasih di sini, saudaraku. Maka untuk kita percaya apa kata firman Tuhan, itu akan semakin mudah. Tetapi kalau kita tidak ada kerinduan sama sekali, kita hanya masalah, yang penting aku baca. Jangan heran kalau kita baca, ngerti pun juga enggak, saudaraku. Kenapa? Karena sekali lagi itu butuh yang namanya kasih. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kenali Tuhan dengan baik, saudaraku. Ya, bagaimana cara kita mengenali Tuhan dengan baik? Tadi luangkan waktu, miliki iman, gunakan imanmu, saudaraku. Dan supaya iman kita jadi benar, miliki informasi yang benar tentang Tuhan, saudaraku. Miliki informasi yang benar tentang Tuhan. Jangan sampai kita memiliki informasi yang salah tentang Tuhan. Contohnya apa? Contohnya yaitu, seringkali kadang kita berpikir bahwa Yesus hanya menjanjikan kekayaan dan mati masuk surga, saudaraku. Sehingga kita berpikir bahwa Yesus itu hanya sesembahan model lain, gitu aja. Kenapa? Karena hanya itu yang dia janjikan. Kita tidak tahu Yesus itu ngomong apa, enggak tahu. Pokoknya yang aku tahu cuma satu, cari Tuhan supaya diberkati, titik. Tapi dia ngomong apa? Enggak tahu. Dia ngajar apa? Enggak tahu. Nah, kenali, saudaraku. Makanya pelajari Alkitab, baca buku-buku yang benar, cari mentor yang benar, saudaraku. Ya, pelajari, saudaraku. Pelajari semuanya dengan baik, supaya kita terima berita yang benar. Seperti ada perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, bagaimana muncul imannya? Menarik sekali di kitab Markus dikatakan, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dan berita itu benar, saudaraku, maka itu membangkitkan imannya untuk dia kepingin berjumpa dengan Yesus. Nah, makanya kenali dengan baik, saudaraku. Salah satu contohnya, kemarin saya sangat bersyukur sempat ke Israel ya. Saya baru betul-betul menyadari, saudaraku. Dulu saya berpikir Yesus itu enggak keren. Kenapa enggak keren? Karena dia dieluk-elukan sebagai raja, tapi naiknya naik keledai, saudaraku. Karena biasanya kalau kita lihat film-film, dielulukan sebagai raja, naiknya naik apa? Apa? Jangan bilang naik BMW, naik Mercy ya. Saya bilang, lihat film ya kan, biasanya raja-raja dielulukan dia akan naik kuda setidaknya. Dia akan naik kuda yang keren, saudaraku. Ya, yang gagah,
dan lain sebagainya. Tapi Yesus naik keledai, saudaraku. Dan saya baru menyadari ketika kemarin turun dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Wih, ternyata curam banget. Dan saya baru menyadari bahwa pada zaman Yesus itu bukan jalan aspal, tapi jalan berbatu-batu, saudaraku. Karena bukitnya Israel itu beda dengan Indonesia. Indonesia bukitnya bukit yang subur, sehingga kebanyakan tanah. Tapi di Israel itu batu kebanyakan. Jadi bukitnya berbatu dan itu curam. Kira-kira curamnya seperti apa? Curamnya seperti kalau saudara ke Tretes dari bawah yang naik lurus itu. Ingat ya, naik lurus lalu langsung Hotel Surya itu. Kira-kira curamnya seperti itu, saudaraku. Jadi curam sekali dan berbatu-batu dan itu cukup panjang, sekian kilometer. Hewan apa yang cocok untuk di situ? Keledai, saudara. Untuk menuruni bukit seperti itu dengan beban, yang paling cocok adalah keledai, bukan kuda. Nah, akhirnya saya jadi semakin mengenal Yesus ketika saya baca Alkitab. Kenapa? Karena dulu saya pikir jalannya lurus. Jalan lurus kok pakai keledai? Nggak keren dong, ya kan? Ya, harusnya kuda. Ternyata jalannya memang curam. Dan itu berbatu-batu, saudaraku. Nah, kalau saudara cek di Net Geo, maka hewan keledai itu memang sangat cocok untuk kondisi yang seperti itu. Nah, makanya kenapa Alkitab mengatakan Yesus turun naik keledai, saudaraku. Nah, itu salah satu contoh saya mendapatkan sebuah informasi yang lebih benar, sehingga saya tahu, oke, ini Tuhanku. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia seperti ini? Saya jadi semakin tahu, saudaraku. Nah, kemudian bagaimana lagi untuk kita bangun iman kita? Saya minta tambahan waktu sedikit ya. Ayat yang terakhir aja. Yaitu, belajarlah untuk memegang janjinya, saudaraku. Coba kita lihat Roma 4, ayat 20 dan 21. Roma 4, 20 dan 21. Di situ dikatakan tentang Abraham, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Kenapa imannya diperkuat? Karena dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pengenalan Abraham akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan, membuat dia semakin beriman kepada Tuhan. Dan imannya tidak digoyahkan, saudaraku. Oleh sebab itu, pengenalan akan Tuhan yang benar, itu akan membawa iman kita itu jadi kuat, saudaraku. Bagaimana caranya? Kalau engkau terima janji Tuhan, belajarlah untuk memegangnya. Sekalipun kondisi di sekitarmu tidak sesuai dengan yang kau harapkan, saudaraku. Tapi belajarlah untuk terus memegangnya, saudaraku. Dengan satu percaya, keyakinan, pengenalan bahwa Tuhan itu berkuasa melaksanakannya. Meskipun kondisinya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi pengenalan itu akan membuat kita berani beriman. Dan yang terakhir dikatakan ia memuliakan Allah. Dengan kata lain adalah ucapkanlah syukur senantiasa, saudaraku. Pengucapan syukur itu adalah langkah untuk kita mengenal Tuhan. Semakin kita belajar mengucap syukur, semakin cepat kita mengenal Tuhan. Bahwa dia memang baik, dia memang memelihara, dia ya dan amin, saudaraku. Semakin kita sulit untuk mengucap syukur, maka mata kita akan tertutup. Belajarlah seperti Abraham. Abraham pada waktu ini janjinya belum digenapi, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama, dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa. Yang kedua, saudaraku, dia kuatkan imannya, saudaraku. Karena pengenalan itu. Dan yang ketiga, saudaraku, dia ucapkan syukur. Dia memuliakan Tuhan. Dia nggak pusing dengan apa yang terjadi, saudaraku. Dia ucapkan syukur terus. Nah, kita akan bisa mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan ketika kita senantiasa mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengenal-Mu,
bersekutu denganmu Tuhan, dan kami boleh memiliki iman yang teguh terhadap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.